ucapkan dan selamat tahun baru. Ayo, adik-adik yang di sini, ada tidak yang tidak ikut ke 2021? Ikut semua ya? Iya, kalau kita mau cari 2020 dimanapun sudah tidak ada, karena kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Ya, kakak ucapkan sekali lagi selamat tahun baru ya buat adik-adik semuanya. Dan hari ini, hari Minggu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik semua sudah masuk ke tahun 2021, apakah adik-adik ada yang mau tidak ikut masuk ke surga? Ayo, pilih mana? Setiap tahun bisa bertahun baru atau nanti bisa ikut Tuhan Yesus masuk surga. Jadi kenapa sih kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus itu tidak mau nanti kita masuk neraka. Tuhan mau membawa kita masuk ke surga. Oke adik-adik, di tahun yang baru ini hati kita juga boleh semakin diperbaharui untuk mengikut Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, selamat pagi Bapa. Ya adik-adik pasti senang lagu ini ya. Kita bernyanyi bersama, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, mengikut Tuhan itu bertambah indah kalau kita mau taat kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi. Aku memuliakan Tuhan. Adik-adik boleh lihat ya lagu kita di layar. Kita nanti bernyanyi 2 kali. Setelah itu nanti kita berdoa. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Sekali lagi. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ya, sekarang adik-adik boleh dengan tenang lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengantarkan kami di tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan memeliharakan hidup kami, dan terima kasih juga Tuhan memeliharakan iman kami. Tuhan, kami mau di tahun yang baru ini Tuhan boleh lebih memperkenalkan diri Tuhan kepada kami, supaya kami boleh lebih mengenal Engkau Tuhan pencipta kami.
Tuhan, hari ini kami sudah siap di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Bang Jos ya Tuhan, supaya Tuhan mengurapi dia, supaya melalui dia firman Tuhan boleh kami mengerti. Tuhan juga mempersiapkan hati kami, supaya apa yang disampaikan guru kami boleh mengerti. Tuhan hadir di masing-masing tempat kami. Walaupun Tuhan kami belum boleh berkumpul di satu gedung yang sama, tapi kami percaya Tuhan boleh memberikan pengertian kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi semua, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Kita telah memuji Tuhan sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita setiap hari bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur berterima kasih untuk kesehatan. Kita bersyukur berterima kasih untuk kecukupan, untuk kepintaran, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berterima kasih. Adik-adik masih ingat bagaimana cerita orang kusta yang menjumpai Tuhan Yesus dan dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bahwa berterima kasih kepada Tuhan bukan hanya melalui doa atau dalam ucapan syukur, tapi juga melalui pemberian. Melalui apa adik-adik? Pemberian. Nah, Bang Jos buat judul cerita pada hari ini, memberikan apa yang kita miliki kepada Yesus. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan. Nah, ketaatan merupakan satu pemberian kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang Maria yang mau memberi kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini di tahun yang baru kami dapat kembali mengadakan ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan juga yang terus memimpin hidup kami, Tuhan yang terus memberikan kami pemeliharaan. Tuhan, jikalau hari ini kami datang menyembah Tuhan, kami mau bersyukur, kiranya Tuhan yang memberkati kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau ada Alkitab di rumah, ayo buka dari Injil Lukas. Kalian bisa buka Alkitab di rumah ya. Injil Lukas. Injil Lukas ada di Perjanjian Baru atau Lama? Di Perjanjian Baru, makanya kalian lihat ada kitab baru di tengah, itu Matius. Tapi hari ini kita mau buka Markus dan Lukas. Nah, di Lukas kita buka Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Adik-adik kita buka ya Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Cerita tentang Maria dan Marta. Ayo kita lihat bagaimanakah ceritanya. Adik-adik, di satu tempat namanya Betania. Apa? Betania. Daerah Betania ini ada di dekat Yerusalem.
daerah Betania ada di dekat Yerusalem. Ada 2 orang perempuan dan 1 laki-laki. Yang perempuan namanya Maria dan Marta, yang laki-laki namanya Lazarus. Mereka ini 3 bersaudara. Nah, suatu hari mereka mendapatkan kabar di rumah mereka akan ada tamu istimewa, tamu yang luar biasa. Kira-kira siapa tamunya adik-adik? Tamunya adalah Tuhan Yesus. Tamunya Tuhan Yesus adik-adik. Tamu mereka ini Tuhan Yesus. Maka Maria dan Marta sangat bersukacita. Dan mereka pun langsung mempersiapkan semua yang diperlukan. Mereka masak, mereka nyapu rumah, mereka ngepel, mereka beres-bereskan barang-barang di rumah. Karena yang datang tamu istimewa, yaitu Tuhan Yesus. Dan benar saja tiba waktunya terdengarlah suara ketukan. Maria dan Marta, wah, Tuhan Yesus datang. Dan mereka langsung buka pintu. Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang. Mereka sangat bersukacita. Mereka ajak, ayo Tuhan Yesus masuk ke rumah. Ayo masuk. Nah, setelah masuk di rumah adik-adik, kakak Marta tidak bisa diam. Maksudnya, kakak Marta ini terus sibuk. Langsung bawa makanan, langsung masak lagi di belakang. Pokoknya kakak Marta ini sangat sibuk. Dia tidak lagi mendekat kepada Tuhan Yesus, tapi di belakang dia sibuk-sibuk. Tetapi berbeda dengan Maria. Maria, waktu Tuhan Yesus datang, dia duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus, ini Maria. Dia mau dekat dengan Tuhan Yesus supaya dia dapat mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Maria dekat dengan Tuhan Yesus supaya Maria bisa mengerti kehendak Tuhan. Itulah Maria. Tapi Marta tadi bagaimana? Marta tetap sibuk-sibuk. Waktu Tuhan Yesus bicara, berkata-kata, Marta terus sibuk-sibuk. Makanya tiba-tiba Marta datang ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada dan murid-muridnya. Mukanya kelihatan sangat kesal. Mukanya mau marah. Kira-kira kenapa ya adik-adik Marta ini mau marah? Kira-kira kenapa ini Marta? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak peduli aku kerja sendirian. Lihatlah saudaraku ini, si Maria. Dia tidak membantu aku capek sendirian di belakang. Kata Marta. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, Marta, Maria sudah memilih yang terbaik. Dia duduk mendengarkan firman Tuhan. Maka apa yang sudah didapat Maria tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita lihat Marta sibuk-sibuk dan marah. Tapi Maria tadi duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah kita bekerja itu tidak penting? Nah, kalian anak-anak ada tugas. Apa saja? Kalian bisa membaca, menulis, kalian sekolah, kalian belajar.
Atau juga kalian bisa bersihkan rumah, angkat sampah, menyapu, menanam tumbuhan, tanaman, bunga. Apakah Tuhan Yesus mau kita bolos dari sekolah, kita keluar dari sekolah dan membaca Alkitab saja? Apakah tugas-tugas yang kita lakukan seperti sekolah, membaca, menyapu tidak penting? Penting. Tetapi adik-adik, dengar ya, kadang kita terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang baik sampai kita lupa membaca Alkitab, berdoa, datang ke gereja. Maria tidak seperti itu. Maria tahu apa yang utama, apa yang penting. Yang penting bagi Maria pada waktu itu ialah mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi Marta tidak mengutamakan apa yang diutamakan Maria. Nah, makanya adik-adik, kita harus belajar dari Maria, mengutamakan Tuhan. Di sini kita bisa belajar Maria ini memberikan perhatian dan waktunya untuk Tuhan Yesus. Nah, inilah cara dia mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya seperti apakah Maria mengasihi Tuhan Yesus? Jawabannya dengan memberikan waktu, perhatian kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Kita buka Yohanes. Tadi kan kita sudah buka Lukas 10. Setelah kitab Lukas, kita melanjutkan ke kitab Yohanes. Coba buka ya Injil Yohanes. Sekarang kita buka Injil Yohanes pasal ke-11. Masih cerita tentang Maria, ya, Lukas 11. Kalau kalian sudah buka, tetap biarkan Alkitabnya terbuka. Kita lanjutkan ceritanya. Adik-adik, suatu hari lagi Maria dan Marta memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa saudaranya yang laki-laki sedang sakit. Siapa tadi nama saudara laki-laki mereka? Lazarus. Maria dan Marta mengutus seseorang untuk katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saudara Maria dan Marta yaitu Lazarus sedang sakit parah, hampir mati. Tolonglah Tuhan Yesus datang supaya menyembuhkannya. Setelah Tuhan Yesus dengar kabar itu, baru 2 hari lagi Tuhan Yesus pergi ke tempat Maria dan Marta. Di mana tadi? Di dekat Yerusalem, namanya Betania. Nah, Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, ayo kita pergi. Kita mau mengunjungi Lazarus. Dan setelah mereka berjalan kira-kira 2 hari, sampailah mereka di tempat Maria dan Marta. Dan waktu itu Marta langsung datang. Tuhan Yesus, saudara kami Lazarus sudah mati. Maka Tuhan Yesus pun berkata-kata kepada Marta. Dan setelah itu Marta kasih tahu kepada adiknya Maria, Maria, Tuhan Yesus sudah datang. Dia mencari engkau. Ayo kita lihat. Maka Maria pun langsung bangun, bergegas, pergi mencari Tuhan Yesus. Dan bertemulah Maria dengan Tuhan Yesus. Dia langsung bersujud, Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan Yesus datang waktu itu, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Mendengar tangisan Maria, Tuhan Yesus pun
menangis adik-adik. Tuhan Yesus menangis. Dia bersedih atas teman-temannya. Dan dia juga marah. Kenapa kematian datang ke dunia? Dan itu karena dosa. Jadi Tuhan Yesus sedih dan juga marah. Karena dosa kematian masuk ke dalam dunia. Dan manusia pun mati. Dan waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ayo kita ke kuburan Lazarus. Dan mereka pun bingung, ngapain ya ke kuburan? Sudah 4 hari Lazarus mati. Tapi mereka pun pergi ke kuburan. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di situ, buka penutup kubur itu. Penutupnya itu batu besar adik-adik. Dan mereka pun membuka kuburan itu. Dan waktu itu Tuhan Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada orang mati. Kira-kira apa yang jadi ya adik-adik? Yang terjadi adalah Lazarus benar-benar bangkit. Kalian lihat, Lazarus yang masih ditutupi dengan kain kafan, kain putih-putih, keluar menjumpai Tuhan Yesus. Orang yang di situ hampir-hampir tidak percaya. Waduh, kok bisa? Orang mati bisa bangkit kembali. Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati. Melihat peristiwa mujizat itu, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang memberikan hidup kekal kepada manusia. Dia bisa bangkitkan orang mati. Berarti kematian dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup kekal, tidak perlu mati. Nah, adik-adik, setelah peristiwa ini, di cerita yang selanjutnya, teman-teman Tuhan Yesus mengundang Tuhan Yesus kemana? Ke satu tempat. Dan mereka mengajak Tuhan Yesus untuk mengadakan perjamuan, makan, minum. Mereka bersuka cita. Nah, di situ ada Maria. Nah, itu Maria yang baju merah yang paling pojok sana. Maryam diam-diam mengambil satu botol. Kalian bisa lihat satu botol yang dipegang Maria. Botol itu berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Harganya 300 dinar. Kira-kira gaji 1 tahun. Mahal sekali. Maria ini diam-diam mau meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dia ingin mengucapkan terima kasih karena saudaranya Lazarus sudah dibangkitkan. Dan dia juga ingin menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tadi sebelum cerita di perjamuan makan ini, kan cerita di kuburan. Di situ pun Maria sudah menunjukkan cinta kasihnya, yaitu dengan langsung datang kepada Tuhan Yesus dan menunjukkan imannya. Tapi di sini juga Maria mau menunjukkan iman dan kasihnya lagi. Dia mengambil minyak, mau meminyaki Tuhan Yesus. Lalu waktu itu Maria pun menjumpai Tuhan Yesus dan memecahkan botol berisi minyak dan dia meminyaki Tuhan Yesus. Dan dengan rambutnya dia membersihkan Tuhan Yesus. Adik-adik, Maria tahu Tuhan Yesus akan pergi. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan menderita dan disalibkan. Tapi murid-murid yang lain tidak mengerti. Murid-murid yang lain kira Maria ini terlalu boros, masa minyak yang begitu mahal tapi dibuang. Tapi Tuhan Yesus
tahu apa yang dilakukan Maria itu untuk menyembah Dia. Adik-adik, waktu itu orang mati ditaburi atau dioleskan dengan minyak. Nah, di sini Maria mengoleskan minyak adalah untuk persiapan kematian Tuhan Yesus. Maria tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan mati. Dia melihat orang-orang Yahudi semakin banyak mau membunuh Tuhan Yesus. Maka dia pun meminyaki kaki Tuhan Yesus sebagai persiapan kematian Tuhan Yesus. Adik-adik, demikianlah cerita Maria yang memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan Yesus. Ada 3 cerita yang kita dengar tadi. Yang pertama tadi, cerita ketika Tuhan Yesus datang ke Betani untuk berkunjung. Di situ Maria menunjukkan perhatian dan waktunya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, cerita kedua ada di kuburan. Di situ Maria menunjukkan kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Lalu cerita yang ketiga ini, Maria menunjukkan iman kasihnya dengan memberikan hartanya yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di sorga, tapi kita tetap bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Bagaimana kita memberikan waktu perhatian kita kepada Tuhan Yesus? Kita bisa lakukan dengan berdoa, membaca Alkitab, datang ke gereja. Kita bisa berbuat baik. Nah, di situ kita menunjukkan waktu dan perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Lalu kedua, bagaimana kita bisa menunjukkan kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus? Kita bisa meminta kepada Tuhan Yesus waktu ada masalah. Kita berserah kepada Tuhan Yesus. Kita menunjukkan kepercayaan kita dan ketaatan kita. Kalau yang lain lagi, kita bisa mentaati orang tua, kita taat kepada guru. Nah, itulah kita mempercayai dan mentaati Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, bagaimana kita memberikan milik kita kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, kita ada 3 harta. Yang pertama, apa harta kita? Talenta. Harta pertama adalah talenta atau bakat. Kita mungkin punya talenta untuk bernyanyi. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan. Kalau ada paduan suara di gereja, kita ikut. Kita memberikan suara kita kepada Tuhan Yesus. Atau kita bisa bermain musik. Atau kita bisa menolong teman yang sakit, mengunjungi dia, memberikan gambar yang bagus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa memberi dengan harta kita, yaitu uang kita. Mungkin kita nggak punya banyak uang adik-adik, tapi mungkin orang tua kasih jajan, atau waktu ulang tahun dikasih uang. Sebagian uang itu kita bisa masukkan ke dalam kantong persembahan untuk berterima kasih. Itu kita sedang memberikan kepada Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan supaya sebagian uang kita diberikan kepada Tuhan. Lalu harta kita yang terakhir, yang ketiga adalah apa yang kita miliki. Benda-benda, barang-barang, seperti Maria tadi punya minyak. Itu yang diberikannya kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa memberikan barang-barang kita. Kalau ada mainan kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, dan sebagainya. Tapi adik-adik, satu hal yang harus kita ingat, Tuhan Yesus menerima persembahan kita bukan karena dia perlu. Tuhan Yesus yang punya segala sesuatu di dunia ini tidak memerlukan persembahan kita. Tapi apa yang Tuhan perlukan? Hati kita yang mau mengasihi Tuhan Yesus.
Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan memberi. Nah, itulah yang Tuhan Yesus perlukan. Ya, jadi adik-adik, inilah cerita kita. Kita belajar hari ini bagaimana memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan Yesus. Dan Maria sudah menunjukkan kepada kita bagaimana memberi kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kalau ada di rumah kalian buka, tapi kalau kalian bisa lihat di layar depan, bisa juga kita baca bersama. 1 Yohanes 4 ayat 19, 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi kita baca ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi, kita memberi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menunjukkan cinta kasih yang sedemikian besar. Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk kita. Nah, maka marilah kita mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang sangat bersuka cita. Puji Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab pagi hari ini. Kami belajar dari kehidupan Maria yang mau memberi kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa memohon kepada Tuhan Yesus agar menolong kami untuk dapat memberikan apa yang kami punya untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau kami mengasihi Tuhan. Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, pimpin terus hidup kami, ajari kami untuk terus mendengarkan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita nyanyi satu lagu dan setelah itu kita selesai ya. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita bernyanyi satu lagu lagi. Pasti adik-adik semua sudah tahu. Adik-adik juga boleh berdiri ya. Kita bernyanyi sambil buat gerakan. Kita bernyanyi TAAT. Karena itu yang diminta Tuhan dari hidup kita. Terlebih dari semua persembahan kita, Tuhan mau supaya kita taat. Kita bernyanyi bersama-sama. Adik boleh semua bangkit berdiri. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan mau, taat kepada Tuhan. Boleh sekali lagi? TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan mau, taat kepada Tuhan. Baik adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Kita bertemu di hari Minggu berikutnya. Shalom.